Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuda. Saya mahasiswa Universitas Trilogi, program studi Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu etika profesi di bidang IT. Sebelum saya menjelaskan etika profesi di bidang IT, saya ingin mengulas sedikit apa itu etika dan apa itu profesi. Etika adalah perkataan atau lazim juga disebut etik yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Di sini saya mengambil kutipan dari ahli, yaitu Profesor Dr. Franz Magnus Suseno. Dia menyatakan etika merupakan suatu ilmu yang memberikan arahan dan acuan dan pijakan kepada tindakan manusia. Penjelasannya yaitu dalam pergaulan hidup bermasyarakat hingga pergaulan hidup tingkat nasional dan internasional diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, dan lain-lain. Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya, serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat kita. Dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang apa itu profesi. Apa sih itu profesi? Yang dimaksud dengan profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan pelatihan maupun penguasaan terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Atau profesi juga sering diartikan sebagai pekerjaan yang memerlukan pelatihan dan keahlian khusus. Umumnya setiap profesi memiliki asosiasi, memiliki kode etik, dan memiliki sertifikasi dan memiliki lisensi khusus untuk di bidang profesi tertentu. Saya mengambil kutipan dari para ahli, hanya satu saya mengambil, yaitu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Purwadarminta tahun 1989. Pada halaman 702, ia menyatakan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian atau keterampilan kejujuran tertentu. Dan menurut saya, yang saya mengambil kesimpulan yaitu, jadi sebelum kita memiliki sebuah profesi, kita harus memiliki etika, di mana etika itu menggambarkan kepribadian kita. Contoh, seperti apakah kita di dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita adalah orang yang sopan, orang yang rajin, maka akan menyangkut dengan kepribadian kita, khususnya di dalam profesi yang kita jalankan. Dan etika profesi di bidang IT. Di sini saya akan langsung menjelaskan etika profesi di bidang IT. Etika profesi di bidang IT atau informasi dan teknologi. Informasi dan komunikasi menjadi pilar-pilar pembangunan nasional yang bisa mengadaptasi di setiap permasalahan bangsa. Sebagai contoh, menyerap tenaga kerja baru, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam mengaplikasikan ilmunya atau menjalankan profesi IT bukan mudah dan bukan tidak sukar. Yang terpenting adalah kita mampu menempatkan diri pada posisi yang benar. Profesi IT dianggap orang lain adalah profesi khusus karena keahlian yang ia miliki, maka dari itu kita bisa menentukan tapi dengan ikatan yang jelas. Profesi IT juga bisa dianggap sebagai dua mata pisau. Bagaimana yang tajam bisa menjadikan IT lebih berguna untuk kemaslahatan umat dan masyarakat pada umumnya. Dan mata lainnya bisa menjadikan IT ini menjadi bencana sosial, bencana ekonomi, maupun krisis kebudayaan yang saat ini sering terjadi, yaitu pembuatan website porno. Seorang hacker melakukan pengacakan rekening sebuah bank dan melakukan kebohongan dengan konten-konten tertentu dan lain-lain. Kita juga harus bisa menyikapi dengan keadaan teknologi, informasi, dan komunikasi saat ini dengan arus besar data yang bisa kita dapatkan dengan hitungan per detik, ataupun dengan kesederhanaan teknologi
kita bisa melakukan pekerjaan kita menjadi praktis, yaitu dengan copy paste. Tapi kita harus melakukan pembenahan terhadap teknologi sebagai inovasi untuk meringankan maupun memberantas resiko kejamnya teknologi itu sendiri. Dengan membangun semangat kemoralan dan sadar akan etika sebagai orang yang ahli di bidang IT, tentu saja diharapkan etika profesi semakin dijunjung ketika jenjang pendidikan kita berlatar IT makin tinggi. Sedangkan keahlian di lapangan meningkat seiring banyaknya pelatihan dan pengalaman. Pada kesempatan ini, bagaimana kita bisa menegakkan etika profesi seorang teknorat atau sebutan lain dari orang yang bekerja di bidang IT. Dan bagaimana kita bisa menjadi seorang teknorat yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Kita harus bisa memberikan inovasi-inovasi pemikiran, gagasan, produktif, dan aksi nyata untuk perkembangan IT ke depan. Bukan tak mungkin IT akan menjadi hal yang sistematis dalam perkembangan bangsa ke depan dalam memajukan kehidupan berbangsa maupun bernegara. Dan di sini juga saya akan memberikan penjelasan tentang kode etik profesi di bidang IT, di bidang teknologi informatika atau yang disingkat IT. Kode etik seorang profesional teknologi informasi atau IT. Dalam lingkup IT, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer IT dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi, serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien atau pengguna jasa, misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya, atau user dapat menjamin keamanan security sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya, misalnya hacker, cracker, dan lain-lain. Di era 1970-an sampai sekarang, tahun 1990, berbagai pelatihan baru di universitas, pusat riset, konferensi, jurnal, buku teks, dan artikel menunjukkan suatu keanekaragaman yang luas tentang topik tentang etika komputer. Para ahli komputer di Inggris, Polandia, Belanda, dan Italia menyelenggarakan Ethicom sebagai rangkaian konferensi yang dipimpin oleh Simon Regerson. Konferensi besar tentang etika komputer atau CP dipimpin oleh Jeroen van Hoven, dan di Australia terjadi riset terbesar etika komputer dipimpin oleh Chris Simpson dan Johannes Weckert. Perkembangan yang sangat penting adalah peloporan dari Simon Regerson dari The Montfort University di UK yang mendirikan Center for Computing and Society Responsibility. Di sini pun juga saya ingin menjelaskan contoh-contoh pelanggaran etika di profesi di bidang IT. Yang pertama adalah kejahatan komputer. Kejahatan komputer atau computer crime adalah kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Kejahatan komputer terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komputer saat ini. Yang kedua adalah netiquette. Netiquette merupakan aspek penting dalam perkembangan teknologi komputer. Internet merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer di dunia sehingga komputer dapat mengakses satu sama lain. Internet menjadi peluang baru dalam perkembangan bisnis, pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah, dan bidang-bidang lainnya. Melalui internet, interaksi manusia dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Tingginya tingkat pemakaian internet di dunia melahirkan sebuah aturan baru di bidang internet, yaitu netiquette. Netiquette merupakan sebuah etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Standar netiquette ditetapkan oleh
IETF, the Internet Engineering Task Force, sebuah komunitas internasional yang terdiri dari operator, perancangan jaringan, dan peneliti yang terkait dengan pengoperasian internet. E-commerce. Berkembangnya penggunaan internet di dunia berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan perdagangan negara. Melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Akan tetapi, perdagangan melalui internet atau yang lebih dikenal dengan e-commerce ini menghasilkan permasalahan baru seperti perlindungan konsumen, permasalahan kontrak transaksi, masalah pajak, dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital. Untuk menangani permasalahan tersebut, para penjual dan pembeli menggunakan Ancestral Model Law of Electronic Commerce 1996 sebagai acuan dalam melakukan transaksi lewat internet. Yang selanjutnya itu adalah pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet menyebabkan terjadinya pelanggaran haki, seperti pembajakan program komputer, penjualan program ilegal, dan pengunduhan ilegal. Dan selanjutnya ada tanggung jawab profesi. Berkembangnya teknologi komputer telah membuka lapangan kerja baru, seperti programmer, teknisi mesin komputer, desain grafis, dan lain-lain. Para pekerja memiliki interaksi yang sangat tinggi dengan komputer sehingga diperlukan pemahaman mendalam mengenai etika komputer dan tanggung jawab profesi yang berlaku. Dan yang terakhir itu ada etika teknologi informasi dalam undang-undang. Dikarenakan banyak pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan hal di atas, maka dibuatlah undang-undang sebagai dasar hukum atas segala kejahatan dan pelanggaran yang terjadi. Undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi ini diantaranya adalah Undang-Undang Haki atau Undang-Undang Hak Cipta yang sudah disahkan dengan nomor 19 tahun 2002 yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2003. Di dalamnya diantaranya mengatur tentang hak cipta. Yang kedua ada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008 yang di dalamnya mengatur tentang pornografi di internet, transaksi di internet, dan etika penggunaan internet. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk etika profesi di bidang IT. Di sini saya dapat mengambil kesimpulan bagaimana kita bisa menggunakan internet dan seorang IT bisa lebih bijaklah untuk bekerja sesuai profesi yang dimilikinya. Jadi janganlah membuat atau menjadikan IT itu adalah contohnya sebagai hacker atau pembobol bank tadi dan lain-lain yang mencelakai diri sendiri dan banyak orang. Maka itu saya berharap sebagai seorang yang saat ini sedang belajar tentang dunia IT, semoga ilmu IT itu sama-sama kita bisa menjadikan pelajaran dan bagaimana kita bisa menjadi orang yang profesional tanpa menjadi orang-orang yang bermasalah di negeri kita sendiri. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah dan banyak kutipan-kutipan ataupun penjelasan saya yang kurang baik. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesarnya. Saya Wahyuda mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.